acara Newborn Preparation Class Prenatal Yoga pada siang hari ini dengan Naif dan 7 Bulan Studio. Oke, perkenalkan, aku Michelle, aku perwakilan dari Naif Care Indonesia. Nah, gimana nih Mams? Apa kabar semuanya di rumah? Sehat-sehat aja ya, baik Mams maupun untuk keluarga semua. Nah, ngomong-ngomong nih Mams soal sehat nih, kita tahu sendiri juga ya kalau lagi di masa pandemi kayak gini tuh lagi booming banget sepedaan ya. Baik itu papanya, mamanya, bahkan sampai anak-anak juga pada sepedaan. Kenapa? Karena di masa pandemi seperti ini tuh kita harus tetap fit ya kan, jaga kesehatan, baik banyak olahraga, minum air, jaga kebersihan dan lain-lainnya. Nah, kalau Mam sendiri gimana nih di rumah, sudah melakukan aktivitas apa aja sih? Apakah sepedaan juga bersama keluarga atau mungkin melakukan aktivitas lainnya untuk tetap jaga kesehatan ya. Nah, pada siang hari ini tema Newborn Preparation Class kita itu adalah tentang prenatal yoga. Nah, kalau misalnya dengar kata yoga itu kan kayak udah kepikirannya yang rileks, santai ya kan, terus juga bunyi-bunyi kayak yang menenangkan hati lah istilahnya. Nah, tapi Mam sendiri tahu nggak sih bedanya yoga biasa dengan prenatal yoga? Nah, hari ini kita akan dengar juga nih dari 7 Bulan Studio yang pastinya kita juga akan sama-sama belajar praktek gimana prenatal yoga yang harus dilakukan itu seperti apa, terus tips-tipsnya dan lain-lainnya. Tentunya kita akan belajar sama-sama. Oke, pastinya semuanya udah gak sabar banget nih ya untuk kita sama-sama belajar. Nah, sekarang kita sedang terhubung dengan pihak 7 Bulan Studio bersama Mbak Tia Praktiknyo. Kita juga akan belajar juga dari dia bagaimana cara melakukan prenatal yoga dengan benar. Seperti itu. Oke, sudah tersambung. Oke, halo Mbak Tia. Halo Apa Michelle, kabar? baik. Halo. Kamu apa kabar? Baik juga nih Mbak. Mau belajar hari ini nih, gimana sih cara prenatal yoga gitu. Oke, Mbak Tia. Aku mau nanya nih, sebenarnya prenatal yoga itu apa sih untuk ibu hamil, manfaatnya seperti apa, terus kenapa itu prenatal yoga itu menjadi penting gitu? Oke, sip. Jadi memang prenatal yoga itu yoga yang memang disesuaikan untuk ibu hamil ya. Jadi memang benar kalau memang lagi hamil ya ikut kelasnya ya yoga ibu hamil. Lagi hamil ikut kelas, misalnya mau ikut kelas apa pilatesnya juga pilates ibu hamil gitu ya. Jadi apapun yang dilakukan dalam segi olahraga memang perlu disesuaikan untuk kondisi si ibu hamil. Apalagi di yoga sebenarnya. Ya, karena memang kalau di basic yoga atau hatha yoga gitu ya, memang ada beberapa gerakan dan pernapasan yang memang tidak boleh kamu lakukan ketika kamu hamil karena bisa mengakibatkan kontraindikasi atau mengakibatkan beberapa resiko. Jadi memang kalau memang lagi hamil ya memang ikutnya yang yoga ibu hamil atau prenatal yoga. Manfaatnya menurut aku banyak banget karena aku pun ngajar prenatal yoga itu karena juga dari pengalaman pribadi waktu aku hamil tahun 2012. Ya, walaupun aku ngajar yoganya udah dari 2010 ya. Aku ngajar udah dari 2010. Pas aku hamil 2012 aku juga sambil ngajar yoga sambil hamil juga. Dan itu buat aku Wah, sendiri dan buat aku sendiri tuh ngerasa terbantu banget gitu ya dengan yoga gitu. Dan manfaatnya banyak, tapi mungkin kalau aku bisa bagi jadi 3 ya. Yang pertama adalah manfaat secara fisik. Manfaat secara fisik itu pertama bisa mengurangi keluhan-keluhan yang bisa dialami kehamilan. Contoh misalnya ibu hamil ada yang nyeri punggung atau nyeri pinggang atau mungkin rasanya masih mual, itu bisa dibantu dengan yoga atau misalnya kakinya kram misalnya ya. Jadi dari segi fisik saja dengan menggerakkan kamu, dengan bernafas, dengan bergerak itu bisa membantu ngurangin keluhan-keluhan yang bisa dialami kehamilan. Yang kedua, yoga juga bisa meningkatkan energi dan stamina selama kehamilan. Dan karena persalinan itu menurut saya juga butuh daya tahan tubuh selain daya tahan mental. Jadi to build up stamina and to build up endurance ya. Jadi untuk meningkatkan daya tahan tubuh tuh dimulai dari sekarang gitu. Karena dari training ini atau dari latihan fisik ini nanti akan ada untuk build up si stamina sama daya tahan itu pas persalinan, pas proses pembukaan mulut rahim. Ya, itu dari manfaat secara fisik ya. Dan kalau olahraga itu juga pada umumnya manfaat yang lain kayak melepaskan hormon endorfin, hormon-hormon bahagia ya kan. Terus bisa tidurnya bisa lebih nyenyak, terus melancarkan sirkulasi dan berbagai macam manfaat lainnya. Itu aja baru manfaat fisik kita ngomongnya.
Ya. Nah, terus kalau Waduh, udah manfaat banget ya. kalau manfaat mental dan emosional itu juga bisa mengurangi stres ya. Karena udah banyak penelitian ya, kamu dengan berolahraga apapun itu, misalnya mau yoga atau mau fitness atau mungkin jalan kaki, itu bisa membantu mengurangi stres. Karena lagi-lagi olahraga tadi aku udah bilang melepaskan hormon endorfin ya yang bisa menurunkan kadar stres gitu. Dan juga yoga itu pembeda dengan olahraga lain. Yoga itu kita juga ada latihan pernafasan, ya kan? Kita juga ada relaksasi, ada meditasi, dan ini juga bisa membantu ketegangan-ketegangan mental ibu hamil. Gitu. Karena aku bertahun-tahun ngajar prenatal yoga, aku tahu banget ibu hamil itu tidak hanya membutuhkan dukungan secara fisik ya, tetapi justru mereka juga sangat butuh dukungan secara mental dan emosional. Jadi yoga juga bisa membantu untuk mempersiapkan secara mental untuk proses persalinan. Dan gerakan-gerakan yang dilatih selama yoga itu juga gerakan-gerakan untuk memperlancar proses persalinan. Seperti itu. Ya makanya nanti pas kita latihan, Michelle nggak akan lihat gerakan yoga yang aneh-aneh, nggak, semuanya gampang. Ya, gitu. Iya karena Jika mungkin persepsi orang, oh yoga harus fleksibel, oh yoga harus ini. Enggak, ya. Yang penting kamu bernafas, kamu bergerak, kamu dengan kesadaran, itu sudah salah satu berarti kamu sudah melakukan yoga gitu. Oke, manfaat secara spiritual bisa menambah bonding dengan bayi, karena dengan latihan pernafasan, ada relaksasi, ada meditasi, ada komunikasi dengan janin, ini tentunya akan juga bisa deeper ya, deepen the bonding between you and your baby. Dan juga yoga itu kalau dilakukan rutin, kalau selama kehamilan juga kamu bisa lebih menikmati kehamilan kamu ya, dan juga nanti bisa membantu untuk memperlancar proses persalinan. Gitu. Jadi yoga sebenarnya nggak hanya hamil dong sih, kayak habis melahirkan juga bisa diterusin yoganya untuk pasca melahirkan. Oke. Berarti prenatal yoga sendiri itu untuk persiapan kehamilan ya, Mbak Tia? Ya, betul. Oke. Persiapan Kalau untuk setelahnya itu, apakah yoganya berbeda lagi atau seperti apa sih? Oh ya, tentunya berbeda ya. Jadi kalau misalnya habis melahirkan, berarti gerakan-gerakannya adalah untuk pemulihan pasca melahirkan. Jadi kalau di 7 bulan kita ada kelas postnatal yoga atau postnatal deep core. Nah, ini berarti berbeda gerakannya, karena gerakannya khusus untuk pemulihan tubuh. Gitu. Jadi pemulihan mungkin ada diastasis rekti atau pemulihan otot dasar panggul, menguatkan kembali otot-otot perut, otot-otot inti, dan juga meningkatkan energi, vitalitas gitu ya. Karena lagi-lagi pemulihan habis melahirkan itu juga selain juga pemulihan fisik, tentunya juga pemulihan secara mental dan emosional. Ini juga bisa dibantu banget dengan yoga. Oke. Wah, ternyata yoga penting banget ya. Nggak cuman sebelum melahirkan, pas setelah melahirkan juga penting dipraktekkan ya Mbak Tia. Iya, banyak cara ya, maksudnya banyak cara untuk persiapan. Salah satunya bisa dicoba dengan yoga gitu. Oke, Mbak Tia sebelum mulai boleh sharing juga nih, kira-kira alat apa aja sih yang perlu dipakai gitu selama prenatal yoga? Ya, aku tuh juga dulu suka banget sama yoga karena simple gitu ya, sederhana. Sebenarnya yang kamu perlu cuma ada yoga mat aja, kamu udah bisa yoga. Yoga mat juga terkadang nggak perlu beli yoga mat ya kan, pakai misalnya handuk kayak pakai tikar itu juga bisa langsung yoga. Jadi karena sederhana, karena simple, jadi sebenarnya gampang dilakukan di mana saja. Kapan saja, mau hari apa aja juga bisa dilakukan. Jadi kayak hari ini ya udah yoga mat aja juga udah cukup kok. Oh, oke. Jadi cukup yoga mat aja ya, sama pakaian yang nyaman dipakai ya saat yoga. Iya. Lain-lainnya itu bahan atau variasi. Jadi yang lainnya misalnya nanti mau pakai birth ball atau mau pakai guling, bantal atau mau pakai blok atau strap gitu ya. Itu tambahan-tambahan yang juga membantu kenyamanan. Ya, tapi sebenarnya kalau secara esensi pakai yoga mat aja sebenarnya udah bisa cukup, kamu sudah bisa melakukan yoga. Gitu. Oke. Kalau untuk dari ruangan harus seperti apa? Apakah ada ketentuan-ketentuan seperti itu nggak sih Mbak Tia? Atau mungkin nggak boleh di ruangan AC biar lebih maksimal? Atau ada nggak sih? Yang nyaman aja sih sebenarnya. Jadi juga mungkin nggak terlalu dingin atau nggak terlalu panas ya. Jadi yang senyaman buat ibunya aja. Ya, kalaupun ada AC, ya berarti jangan pas di depan AC banget gitu ya.
Ya jangan Masuk anginnya, angin. kan ya jangan juga gitu. Jadi disesuaikan saja sih senyaman ibunya. Oke. Oke, kalau Ya, gitu kita bisa langsung mulai aja ya Mbak Tia ya untuk boleh, boleh. prenatal yoga siang ini. Ya, Oke. oke, kita mulai. Silakan. Oke. Oke. Kita mulai dari posisi duduk yuk, Michelle. Duduk Oh, dengan dari duduk nyaman ya. Oke, baik. dulu. Mm-mm. Nah, jadi sebelum melakukan gerakan-gerakan yoga, alangkah baiknya kalau kita silent sitting dulu atau kita grounding dulu. Ya, jadi duduk dengan nyaman, rasakan bokong nempel di alas, bahu bawa turun, rileks dulu, santai di sini. Ya, pejamkan mata. Dan kalau sudah memejamkan mata, pelan-pelan kamu bawa perhatian di sekitarmu. Kemudian pelan-pelan bawa perhatian untuk merasakan tubuh. Jadi mulai dari kepala, rasakan seluruh kepala, rasakan leher dan pundak, rasakan kedua lengan sampai jari-jari tangan, rasakan dada, rasakan perut, seluruh punggungmu, kedua kaki sampai jari-jari kaki. Kalau sudah bisa membawa perhatian ke tubuh, sekarang pelan-pelan bawa perhatian untuk merasakan nafas yang alami. Tarik nafas dalam melalui hidung dan hembuskan nafas perlahan melalui hidung. Bernafasnya lembut, tenang, santai, rileks. Nafas masuk, sadari nafas yang masuk, nafas yang keluar, sadari nafas yang keluar. Kalau pikiran sudah lari kemana-mana, nggak apa-apa, cukup disadari dan bawa kembali perhatianmu untuk merasakan nafas. Tarik nafas dalam dan hembuskan nafas panjang melalui hidung. Oke, very good. Yuk, satukan tangan depan dada. Ya, jadi di sini kita sharing positive intention. Ya, jadi niatin latihan hari ini membawa manfaat untuk tubuh, pikiran, jiwa. Jadi di sini kalau lagi ada yang nonton mau ikut latihan, ya niatin juga latihan hari ini untuk kesehatan dan kebahagiaan bayimu. Panjang nafasmu, rileks nafasmu. Inhale, dorong ke atas tangannya, Michelle. Dorong tangan ke atas, buka dadanya. Dan exhale, lepaskan. Pakai hidung ya nafasnya ya. Ayo lagi, inhale, dorong ke atas lagi. Terus, buka dadanya. Exhale, panjang, exhale. Pelan-pelan, nggak usah terburu-buru. 1 kali lagi, inhale. Dan exhale. Bagus, sekarang kita mulai pemanasan dari kepala. Inhale, kepala di tengah. Exhale, tengok kepala ke kanan. Inhale, kembali ke tengah. Tengok kepala ke kiri. Lagi, inhale tengah. Exhale kanan. Inhale tengah dan exhale kiri. Inhale kembali ke tengah. Exhale, bawa kepala ke bahu kanan. Telinga kanan mendekat ke bahu kanan. Ya, kembali ke tengah, sisi satunya, pelan-pelan. Kembali ke tengah, kemudian ke sisi kanan. Kembali ke tengah dan ke sisi kiri. Kembali ke tengah, dongak kepala ke belakang, kamu rasakan stretch leher bagian depan. Kembali ke tengah, tundukkan kepala pol ke bawah dagu nempel leher, kamu rasakan stretch leher yang bagian belakang. Beberapa nafas lagi di sini. Oke, yuk kembali lagi ke tengah. Oke, rentangkan tangannya ke depan. Inhale, buka jari tangannya lebar. Exhale, genggam, jempolnya masuk.
Ya, lagi inhale open and exhale close. Lagi inhale dibuka dan exhale genggam. Aktifin yuk jari-jari tangannya. Inhale dan exhale. Inhale dorong ke atas, jari tangannya ke atas. Ya, betul. Exhale ke bawah. Ayo lagi. Inhale dorong ke atas lagi. Exhale ke bawah. Terakhir, inhale ke atas dan ke bawah. Genggam tangannya, putar ke arah dalam. Rasakan pergelangan tangan ya. Mungkin Michelle sebelumnya pernah ikutan yoga ya. Cuma mungkin diingat sebelum melakukan gerakan-gerakan yoga, penting banget kamu melakukan pemanasan. Ini salah satunya pemanasan yang bisa dilakukan. Tadi kita udah kepala, udah. Nah, sekarang pergelangan tangan. Putar balik arah yuk, mulai. Balik arah. Ya. Karena pemanasan ini tidak hanya menyiapkan tubuh kamu untuk siap melakukan gerakan inti yoga, tapi dia juga melancarkan chi atau melancarkan aliran energi di sekitar aliran tubuh, ya, terutama di bagian sendi-sendi. Ayo, tangannya ke pundak, sikunya disentuh. Inhale, dorong ke atas, siku menghadap ke atas. Exhale, putar ke belakang. Ayo lagi, 2. Ya, bagus. Lagi, 3. Ayo, buka dadanya. Buka dadanya, buka dadanya. Putar ke belakang. Good. 4. Oke, cukup. Ayo, balik arah. 1, 2, 3, dan 4. Yes, rentangkan tangan ke depan. Inhale, dorong ke atas. Exhale, tekuk badan ke kanan dulu ya. Jadi buka sisi kiri tubuh, panjangkan dan dibuka. 3, 2, 1. Kembali ke tengah, tekuk badan ke kiri, panjang nafasnya. Oke, kembali ke tengah, lepas tangannya. Tangan kanannya turun, dorong lengan kirinya. Jadi kalau kamu mirroring, berarti kamu sisi kiri dulu. Ya, lihat ke atas, buka dadanya, bokongnya turun. Oke, inhale, bangkit pelan-pelan. Exhale, sisi satunya. Ya, nafas, good, kembali ke tengah. Ayo, open twist, kita twist ke kanan, gentle twist. Punggung kamu tetap di tengah, buka dadanya, arahkan pandangan ke bahu. Dan muntir ke sisi satunya, buka dada kirinya sekarang. Ingat, punggung kamu tetap di tengah, aksisnya tetap di tengah. Ya, betul. Oke, cukup. Inhale, hands up. Exhale, lepas, lurusin kakinya. Pegel ya kakinya, ayo goyang-goyang dulu. Nah, pemanasan kaki. Lumayan. Ya, pemanasan kaki. Karena kan hari ini kelasnya cepet ya. Tapi tetap perlu dilakukan ya, biar yang nonton di rumah juga perlu tahu pemanasan kaki, pemanasan dasar buat yang kaki ya. Inhale, stretch ankles-nya. Exhale, pointing down. Lagi, inhale up. And exhale, 1 kali lagi. Inhale. Dan exhale, putar. Di sini kamu rasakan pergelangan kaki ya. Jadi misalnya kalau lagi banyak sering kram ya, nah lakukan ini lebih sering di rumah. Ini untuk melancarkan sirkulasi area kaki. Putar balik arah yuk, putar balik arah. Good. Kembali ke tengah, goyang-goyang. Tekuk kaki kanannya. Tekuk kaki kanan. Ya, tadi pergelangan kaki sendinya udah, sekarang sendi lutut ya. Inhale, luruskan. Exhale, tekuk. Nah, kalau ibu hamil perlu miring sedikit, jadi jangan neken ke bayinya. Jadi miring sedikit, kamu rasakan stretch di paha kamu. Ya, lagi inhale, dorong lagi. Dan exhale. 3, dorong. Exhale. Lagi, 4, luruskan. Bagus. 1 lagi, Michelle. Iya, cukup putar. Putar sekarang. Nah, putarnya yang besar dan lebih lambat. Iya, cakep bener. Putar balik arah. Very good. Oke, cukup goyang-goyang. Inhale, teruskan. Exhale, tekuk. 2, tendang. Exhale. Lagi 3. Bagus. 4, dorong lututnya lurus. 1 kali lagi, 5. Good. Ayo sekarang putar. Rasakan sendi lututnya sekarang. Terus. Yes. Putar balik arah.
Oke, cukup. Nah, goyang-goyang. Wah, udah pemanasan nih. Kayaknya badan kamu udah mulai hangat ya. Kita masuk Lumayan. gerakan inti prenatal yoga. Pertama, namanya butterfly pose. Yo, jadi kamu satukan telapak kaki, tempel bokong kiri, tempel bokong kanan, goyang-goyang. Goyang-goyang. Ya, jadi sebenarnya kalau gerakan prenatal yoga itu sebenarnya itu-itu aja. Ya, tetapi banyak sekali variasinya. Seperti itu. Karena tentunya kalau gerakan prenatal yoga ada gerakan-gerakan yang nggak boleh dilakukan ya. Misal gerakan yang perutnya di bawah, gerakan yang terlalu back bend atau terlalu forward bend, itu nggak boleh dilakukan. Seperti itu. Atau gerakan inversion yang berlebihan itu juga nggak bisa dilakukan. Ya. Oke. Inhale, angkat. Angkat pahanya. Ya, turun. Yes, 2 angkat. Turun. Lagi, 3 angkat. Turun. 4. Turun. Ayo lagi, 5. Turun. 6. Turun. Oke, 7 tahan di sini. 5 angkat lebih tinggi lututnya. 4 rasakan peregangan di otot-otot paha. 3 lebih tinggi lagi Michelle yuk. 2 oke cukup goyang-goyang. Kita nggak pahanya? Kerasa ya? Maju 1 langkah. Nah, sekarang kita melakukan gerakan maju mundur. Ya, aku nyamping aja lebih biar kelihatan kamunya bisa mengubah posisi ya. Jadi gini, waktu ke depan kamu condongkan tubuh ke depan, jadi dadanya ke depan, angkat sedikit dagunya. Kemudian exhale-nya mundur. Nah, waktu mundur, tekan tulang ekor ke alas, arahkan pandangan ke perut, ke bayimu. Ya, lagi inhale, ke depan lagi. Rasakan peregangan di otot paha, buka dadanya, rasakan tulang punggung, panggul. Exhale, mundur. Lagi, ke depan. Dan ke belakang. Ayo lagi, tarik nafas. Hembuskan nafas. 1 kali lagi, inhale. Dan exhale. Oke, sekarang kita putar ke depan. Putar ke kanan. Putar ke belakang. Putar ke kiri. Dan ke depan lagi. Dan lanjutkan. Lakukan dengan pelan-pelan, nggak usah terburu-buru. Selaraskan dengan nafas. Inhale-nya ke depan. Exhale-nya ke belakang. Lanjutkan. Ya, perbedaan utama antara yoga dengan olahraga lain sebenarnya di 2. Pertama adalah di nafas. Yang kedua adalah lakukannya dengan kesadaran. Dan yang ketiga adalah kesan antara nafas dan gerak. Ya, itu yang sangat membedakan, yang membawa perubahan sebenarnya. Putar balik arah, mulai. Putar balik arah, mulai. Nafas itu kunci utama di yoga dan tentunya juga di persalinan nanti. Ya. Jadi dengan kamu menggerakkan tubuh dengan bawa perhatian ke nafas, ini pun berarti kamu sedang juga memperpanjang dan memperdalam pada saat yang bersamaan, ya. Oke, cukup. Inhale, angkat tangannya. Dan exhale, lepaskan. Goyang-goyang lagi. Sip. Tadi apa gerakan pertama? Ini namanya butterfly pose. Oke, sekarang kita masuk ya ke yang kedua adalah kita mau gerakan namanya cat pose. Ya, ini biasa kadang disebut sneeze position atau all four position, sama saja. Aku suka kadang nyebutnya langsung cat pose ya. Oke. Tangan dibuka lebar, tangannya sejajar pundak, lututnya sejajar pinggang. Punggung kaki turunin, tangan lutut kaki satu garis semuanya. Jangan lupa kamu bagi berat tubuhmu rata di 4 tumpu, yaitu 2 tangan dan di 2. Sudah? Enak, nyaman? Kita mulai cat stretch atau cow and cat. Sudah? Ya. Jadi inhale, dada ke depan, tulang ekor arahkan ke belakang. Exhale, tulang ekornya masuk, tekuk tulang punggung ke dalam, tekan tangan ke alas, arahkan pandangan ke perut. Ayo lagi, inhale, tarik nafas. Exhale, hembuskan nafas. Dan lakukan ini beberapa kali. Dan jangan lupa untuk melaraskan dengan nafasmu.
Ya, ini fokusnya di tulang punggung. Dan hands knees position ini juga bagus untuk menunjang posisi janin yang optimal. Ya, waktu inhale, dadanya ke depan, jauhkan bahu dari telinga. Dan exhale. Nah, beberapa kali lagi yuk, mulai. Panjang nafasmu. Oke, bagus. Dah. Dari sini kamu mundur. Jadi arahkan bokongnya ke tumit. Bisa? Yuk. Ya, betul. Sikunya turun. Dorong ke depan. Angkat dadanya. Lekuk ke dalam. Mundur ke belakang pelan-pelan. Jadi ini gerakannya kayak ombak. Naik, turun, naik, turun. Ayo lagi, ke depan lagi. Angkat dadanya. Lekuk ke dalam. Mundur ke belakang. Very good. Ayo, 3 kali lagi. Mulai. Ingat, selaraskan dengan nafas. Ya, usahakan bawa perhatianmu ke nafas dan ke gerakan. Ini juga sekaligus melatih fokus dan konsentrasi. Ya, bawa perhatianmu ke nafas dan juga ke tubuh kamu. 1 kali lagi yuk. Oke, very good. Dah, istirahat. Ini namanya child atau postur anak. Child pose boleh yang seperti ini, dahinya nempel, lututnya buka ke samping, luruskan tangan ke depan. Jadi biasanya kalau buat yang ibu-ibu hamil bulan, aku ngambilnya yang puppy pose atau child pose yang variasi kayak sujud. Jadi dahinya nempel, bokongnya tinggi. Jadi di sini sekitar 3 nafas. Oke, yuk. 4 nafas lagi. 3, 2, 1. Cukup. Bangkit pelan-pelan. Yes. Nah, sekarang kita mau berdiri nih. Tekuk jari kakinya ke dalam. Dah. Mundur tangannya ke belakang. Angkat bokongnya pelan-pelan. Dan kamu bangkit pelan-pelan. Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Yes. Very good. Terus kita bilang, yay Michelle. Yeah. Gitu. Ya, semangat aja. Udah, yuk ngadep ke aku. Yuk, inhale, tarik nafas. Dan exhale, lepaskan. Ayo lagi, inhale, breathing in. Panjang nafasnya, panjang nafasnya. Dan exhale, 1 kali lagi. Tarik nafas panjang. Dan exhale, very good. Putar bahu yuk, 1, 2, balik arah, 1, dan 2, goyang kakinya. Oke, kita mau ada namanya standing flow, ya, satukan tangan ke depan dada. Dah, lihat aku ya, buka kakinya. Aku ke samping ya, biar kamu ngelihat goyangan pinggul aku. Oke. Jadi, ya, turun bokongnya, terus kita goyang pinggulnya ke depan, gini. 1, 2, 3. Iya, inhale, angkat tangannya ke atas. Exhale, tangannya ke belakang. Inhale, dorong pinggulnya ke depan, buka dadanya sedikit. Exhale, bend forward, pelan-pelan, pelan-pelan telusurin belakang kakinya. Kalau nyampe jempol silakan, kalau nggak nyampe nggak apa-apa. Dah? Dari sini, inhale, angkat tangannya Michelle, pelan-pelan, pelan, 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 very good. Buka dadanya, panjangkan tulang punggung, tulang ekornya masuk sedikit. Dah, exhale. Iya, cakep. Bisa? Oke, sekali lagi ya. Ayo, mulai. Bisa. 1, 2, 3. Inhale, angkat tangannya ke atas. Exhale, tangannya langsung ke belakang. Inhale, back bend sedikit aja. Buka dadanya ke atas. Dah, exhale, bend forward. Pelan, 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 pelan. Take your time, take your time. Ayo, inhale, raise your hands up. Very good.
Oke. Dan inhale, tarik nafas. Dan exhale. Ya. Oke, sekarang kita lakukan gerakan variasi untuk standing pose. Ya, aku kenalkan 2. Yuk, buka kakinya. Buka kakinya. Perut ngadep ke aku, ngadep depan. Sudah? Sudah? Oke, kita mulai dari kaki kanan. Kalau mau mirroring berarti kamu dari kaki kiri. Ya. Yuk, telapak kaki kanan ke kanan. Jadinya tumit kanan satu garis sama tengah kaki kirinya. Ya. Oke. Dah, ngadep ke sini badannya. Oke. Dah, lurusin kakinya. Kita akan melakukan triangle pose atau kalau bahasa Sanskertanya Trikonasana. Inhale, rentangkan tangan ke samping. Exhale, tekuk badannya ke kanan. Ya, berarti kalau kamu tekuk badan ke kiri. Ya, cakep. Ya, buka dadanya. Kakinya kuat. Very good. 3, 2, 1. Tangannya ke pinggang. Bangkit pelan-pelan. Yes. Dan pegas-pegas kakinya. Pegas-pegas kakinya. Good. Rentangkan tangannya. Nah, ini kalau di klasik yoga namanya warrior 2. 2 sampai 2. Ya. Oke, inhale tangannya. Dan exhale, luruskan lagi. Warrior 2. Inhale up. And exhale. Ya, bagus. Inhale lagi. Dan exhale. 1 kali lagi yuk. Inhale. Dan exhale. Stay di sini. Nafas. 4. Ayo, lengannya aktif. Buka jari tangannya lebar. 3. Kaki kuat, stabil. Jadi telapak kakinya menekannya sama tekanannya. 2. Buka pahanya. Oke, cukup. Sekarang sikunya turun ke paha, dorong lengannya. Iya, betul. Luruskan lengannya. Sip. 3, 2, cukup. Tangan ke pinggang, bangkit pelan-pelan. Pegas-pegas lagi, istirahat. Dah masuk kakinya. Oke, yuk, sisi satunya. Ya, sesuaikan dulu. Yang penting harus stabil dan harus nyaman. Ajak kakinya, stabil. Grounded. Dah, enak? Pinggangnya sejajar dulu, dah ngadep ke depan. Yes, inhale, rentangkan tangannya ke samping. Exhale, tekuk badan ke kiri sekarang. Ya. Oke, good. Buka dadanya, rasakan stretch di kakinya, dorong pinggangnya ke atas. Ya, 3, 2, cukup. Tangan ke pinggang. Bangkit pelan-pelan. Pegas-pegas lagi. Lagi. Ya, very good. Oke, yuk, siap. Warrior 2. Ya, yuk kita pakai flow. Inhale up. And exhale. Tekuk lututnya. Yes, bagus. Inhale lagi, panjang nafasnya. Exhale. Lagi. Inhale up again. Exhale. Very good. 1 kali lagi. Inhale. Dan exhale. Oke, stay dulu di sini. Tahan lembut di sini. 4, lengannya aktif, kuat. Buka jari tangannya lebar, aktifin. 3, kaki kuat. Nempel ke alas semuanya. 2, cukup. Sikunya turun ke paha, dorong lengannya. Oke, tangan ke pinggang, bangkit pelan-pelan. Masuk kakinya. Udah? Tutup kakinya sedikit, kita istirahat dulu. Ya, inhale, buka dadanya. Dan exhale, bend forward. Istirahat dulu. Belakang. Ya, kemudian lemesin kepala, leher, rileks tubuh bagian atas, tapi kedua kakinya aktif. Panjang nafas. Rileks dulu di sini, 3 nafas. 3. Nafas perut. 2. Dan cukup. Tangannya bawa ke belakang yuk. Inhale, bangkit pelan-pelan. Pelan, 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 dan pelan. Yes, tutup kakinya.
Dah, inhale, tarik nafas Oke. lagi. Dan exhale. Sip. Ya, terakhir namanya postur jongkok atau squat. Jadi tadi kita Oke. pertama udah ya, pertama tadi butterfly pose ya kan, Butterfly kedua adalah pose, head ya. pose atau hands knees position, ketiga child pose, Pose. keempat adalah postur yang berdiri, standing pose, yang kelima kita squat, jongkok. Pertama kita Oke. praktekin yang half squat dulu yuk. Jadi buka Oke. kakinya selebar pinggulnya. Kamu ngadep aku aja. Ya. Jadi inhale buka dadanya dan kemudian exhale turun di half squat seperti ini atau kadang disebut juga sebagai chair pose ya. Jadi ingat lututnya nggak boleh melebihin jempol. Ya. Oke, jari kakinya masuk angka 11, Michelle. Iya. Oke. Turun sedikit. 4 3, panjangkan tulang punggung, buka dadanya, kaki kuat. 2, good, dan 1, turun pelan-pelan. Tangannya dulu turun, baru kita full squat. Kalau tadi half squat, sekarang full squat. Ya, jadi full squat telapak kakinya nempel, jangan jinjit. Ya, lututnya menghadap ke atas. Sip, bagus. Satukan tangannya yuk. Pelan-pelan. Cak. Oke, nah sekarang kita melakukan namanya Kegel ya, atau melatih kekuatan otot dasar panggul. Kalau di kehamilan, lebih fokus di bagian releasing atau relaxing the pelvic floor muscle. Ikutin ya arahan aku ya. Jadi inhale, kencangkan otot dasar panggul. Bisa visualisasi juga, kencangkan dari anus dulu, kemudian vagina, uretra. Seolah-olah vagina kamu lagi menghisap sesuatu. Ya, coba lagi. Inhale, kencangkan. Exhale, lepaskan. Perutnya nggak masuk ya, perutnya relax. Inhale, kencangkan. Exhale, lepaskan. Inhale, kencangkan. Exhale, lepaskan. 2 lagi. Inhale, squeeze. Exhale, release. Inhale, squeeze. Oke, cukup. Tangannya turun, lututnya turun. Oke. Kembali ke cat pose atau hands knees position, all four position. Ayo stretch lagi. Inhale, dada ke depan, tulang ekor arahkan ke belakang. Exhale, round the spine. Lagi, inhale, breathing in. And exhale, breathing out. Lagi, 3. Panjang nafasnya, jangan lupa. Exhale. 2 kali lagi di sini, mulai. Satu kali lagi. Oke, cukup. Rapatkan lututnya. Rapatkan lututnya. Dah, yo, inhale, tendang kaki kanannya ke belakang. Ya, bagus. Exhale, putar ke dalam. 1, dorong ke belakang. 2, dorong ke belakang. 3, lagi dorong ke belakang. 4, terakhir dorong ke belakang. Cakep, turun. Goyang-goyang kakinya, pegas-pegas. Ambil nafasnya, kalau mau tahan, kamu rasakan betis kanannya. Oke, cukup, masuk ke dalam. Yuk, kaki kiri, inhale, dorong ke belakang kaki kirinya. Exhale, putar ke arah dalam. 2, dorong. Putar. Lagi, 3, dorong. Putar. 4. Putar. 1 kali lagi. 5. Cukup, turun, goyang-goyang kakinya. Ya. Jadi kalau buat ibu hamil yang ikut praktek hari ini, kalau tadi nyeri di selangkangan atau dekat vaginanya, ini jangan dilakukan. Ya, ada kemungkinan kamu lagi ada nyeri simfisis pubis. Jadi gerakan tadi nggak boleh dilakukan. Ntar gerakannya gini nih kalau nyeri. Ya. Oke, kaki kirinya masuk ke dalam. Duduk pelan-pelan. Inhale, tarik nafas dulu. Dan exhale. Very good. Yes, lagi. Inhale, tarik nafas lagi. Dan exhale. Putar bahu. 1, 2,
balik arah, 1 dan 2. Oke, yuk berdiri di atas lutut. Oke, berdiri. Buka lututnya selebar pinggang. Oke. Ya, kaki kanan keluarin ke samping. Jadi tumitnya satu garis sama lututnya. Ya, ngadep ke aku. Ya, inhale, rentangkan tangannya. Tekuk badan ke samping. Ambil nafas di sini. Yes. 3. Panjang nafasnya. 2. And 1. Bangkit pelan-pelan. Tangannya ke pinggang. Tekuk lututnya. Geser, 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 geser ke depan. Geser ke depan. Ya, bagus. Lepas tangannya. Inhale. Dorong ke atas. Panjangkan tulang punggung kamu. Buka dadanya. Dan exhale, lepaskan. Very good. Dah, yuk kaki kanan bawa masuk ke dalam. Buka kaki satunya sekarang. Ya, yuk inhale, rentangkan tangannya. Exhale, tekuk badan ke samping. 3, buka dadanya. 2, lembut, nggak dipaksa. 1, cukup, tangan ke pinggang. Tekuk lututnya, geser, geser, geser ke depan. Oke. Dah, stabil. Yo, angkat tangannya, hap, buka dadanya, panjangkan tulang punggung. Breathe slowly. 2 and 1. Cukup. Pegas kakinya, bawa masuk ke dalam lagi. Ya, inhale, angkat tangannya lagi. Dan exhale, tangannya turun kembali ke cat pose. Oke, kita lakukan satu lagi ya. Nah, dari sini, aku ingin kita ada gerakan putar di sini. Jadi ikutin aku, Michelle. Mundur ke belakang bokongnya. Dah, sekarang kamu putar ke kanan pinggulnya. Putar ke depan. Putar ke kiri. Putar ke belakang. Bisa? Ayo, Bisa. 3 kali lagi sendiri. Bikin lingkarannya lebih besar. Dan bahunya juga ikut bergerak. Good. Selaraskan dengan nafas. Inhale, putarnya ke depan. Panjang nafasnya. Exhale, putar ke belakang. Ayo, lanjutkan beberapa kali lagi. Terus. Ya, bagus. Dah, yuk putar balik arah. Putar balik arah. Ya, lagi. Putar balik arah. Pelan-pelan, nggak usah terburu-buru. Ingat. Connect with the breath. Feel the body. Terutama di tulang punggung. Ya, jadi kalau yang di rumah lagi banyak nyeri pinggang atau nyeri punggung, coba lakukan ini lebih sering di rumah. Sangat-sangat bisa membantu. Panjang nafasnya. Oke, cukup. Istirahat dulu yuk. Child pose. Istirahat, child pose. Nafas di sini. Panjang nafasnya. 2 nafas lagi. Oke, cukup. Dan bangkit pelan-pelan. Dah, duduk. Iya. Ya, jadi itu versi singkatnya untuk versi singkatnya. Gerakan inti. Mau minum dulu nggak? Minum dulu. Abis ini kita latihan nafas nih, soalnya Michelle. Jadi kalau pas Prenatal Yoga, awalnya kita ada grounding, setting intention, and then warm up, and then the active movements, ya gerakan-gerakan inti, postur-postur inti. Habis itu kita ke latihan pernafasan, relaksasi, dan meditasi. Ya, minum air putih dulu nggak? Nih. Nggak apa-apa, udah lanjut. Oke, sekarang kita latihan nafas. Ya. Jadi seperti yang aku bilang, nafas itu penting banget, ya, apalagi nanti pas saat persalinan. Ya, karena ketika kontraksi datang, yang kamu lakukan tuh sebenarnya nafas panjang dan dalam. Kontraksi datang, nafas lagi. Dan begitu seterusnya. Ya, jadi sehingga bisa bernafas panjang, dalam, penuh. Ini tentunya sangat akan membantu
melewati kontraksi menjadi lebih nyaman, ya, dan juga bisa membantu untuk memperlancar persalinan. Kalau kamunya bernafas panjang dan dalam dan kamu ikut bergerak aktif, ya. Dan karena dengan bernafas dan bergerak, ini juga akan membuat kamu lebih rileks. Kalau kamunya rileks, tubuh rileks, pikiran rileks, hormon oksitosinnya bekerja. Hormon oksitosinnya bekerja, pembukaannya lebih lancar, lebih cepat. Pembukaannya lancar, bayinya lahir cepat gitu. Ya, oke. Banyak sekali sebenarnya teknik macam untuk nafas menyambut kontraksi. Ya, hari ini aku share 3 ya. Yang pertama namanya nafas tiup. Jadi kontraksi datang, tarik nafas dalam, exhale-nya tiup. Nah, waktu tiup tidak terlalu dipaksa niupnya. Jadi bibirnya tipis, rasakan angin lembut keluar dari mulut. Ya, dan wajah kamu rileks. Jadi alis dahi tidak mengerut. Nafasnya habis, tarik nafas lagi dalam. Exhale, tiup. Inhale lagi, tarik nafas. Exhale, tiup. Inhale. Exhale, tiup. Ayo lagi, tarik nafas dalam, panjang melalui hidung. Exhale-nya mulut, tiup. Inhale lagi. Dan exhale, tiup. Relax, kembali ke nafas alami. Dan yang berikutnya adalah nafas berdesis. Ya, kontraksi datang, inhale-nya panjang, exhale-nya bikin suara S sela-sela gigi seperti ini. Ya, bagus. Habis nafasnya, inhale lagi, exhale. Ya, lagi inhale, panjang, exhale. Inhale lagi, exhale. Sekali lagi, inhale, dan exhale. Relax, kembali ke nafas alami. Good. Berikutnya nafas yang bersuara. Ya, karena ketika mengalami kontraksi yang intens, misalnya pembukaan 7 atau pembukaan 8, terkadang sebagian ibu mengeluarkan suara dan itu nggak apa-apa, justru perlu disuarain, dilepasin aja. Ya, suara yang juga bisa membantu adalah nadanya rendah dan bawa turun ke bawah, visualisasinya ke bawah. Ya, jadi contohnya inhale, exhale-nya buka mulutnya dan bersuara nada rendah. Seperti itu. Ya, jadi nada rendah, ya bawa visualisasi ke bawah. Ya. Nah, terus nanti ada mungkin fase di mana kalau inhale-nya hidung, rasanya nafasnya pendek. Jadi kamu boleh banget nafasnya inhale-nya mulut. Nah, contoh ya, inhale mulut, exhale mulut. Itu juga boleh. Jadi dengarkan saja tubuhmu, ya ikutin nafasnya. Kamu saat itu mau nafasnya bagaimana, ikutin aja. Jadi yang nafas yang tadi itu sebagai panduan dan latihan kamu buat di rumah, ya. Nanti pas hari persalinan nafasmu bagaimana, ya ikutin aja. Yang penting prinsipnya nafasnya panjang dan dalam. Oke? Ya, yuk gosok tangannya sampai hangat. Sekarang kita niatkan untuk berkomunikasi batin dengan bayi. Letakkan kedua tangan di depan bayimu.
Kamu langsung rasakan kehangatan dari tangan dan alirkan kedamaian, kelembutan, cinta kasih pada bayi yang berada dalam rahim. Terus pancarkan vibrasi positif. Biarkan bayimu telah mengenal kedamaian sejak dari dalam rahim. Biarkan bayimu merasa aman, bisa merasakan dicintai dan dilindungi. Inhale together with your baby and exhale together with your baby. Panjang nafasmu, relax nafasmu. Oke, tangan kirinya ke dada. Sentuh hati dengan lembut. Tangan kanannya tetap depan bayi. Di sini kamu rasakan nafasnya dulu. Perutnya ngembang, dadanya ngembang. Perut relax, dada relax. Kemudian rasakan atau munculkan kasih murni dari pusat hatimu yang terdalam. Alirkan turun ke bayi. Oke, tangan kanannya ke dada, sentuh hati dengan lembut. Di sini juga bisa tanamkan afirmasi positif. Jadi contohnya misalnya, bayiku sehat sempurna, aku mampu, aku bisa, persalinan lancar, aku melahirkan dengan mudah dan nyaman. Kalau kamu punya afirmasi lainnya, silakan dilakukan. Cukup gosok tangannya lagi. Ya, letakkan tangannya di sini di dahi seperti ini. Ya, jadi di sini gesture atau mudra untuk melepas ketegangan, bersikap positif. Ya, santai di sini, relax. Dah, gosok tangannya lagi. Dah, satukan ujung jempol di ujung alis, satukan tangannya, 3 nafas di sini, ungkapkan syukur, express gratitude, berserah diri kepada Sang Pencipta. Surrender, surrender. Inhale, raise your hands up. And exhale, release. Oke, selesai kelasnya. Jadi kalau di Nuju Bulan, kalau kelas offline kita ada sesi tidur-tiduran. Jadi relaksasi tiduran, kita relaksasi tubuhnya. Dan sekitar tiduran sekitar 10 menit ya. Baru habis itu kita meditasi habis itu. Itu kalau kelas offline di sini. Dan di Nuju Bulan kita ada kelas yang prenatal yoga online-nya Senin sampai Minggu. Kalau offline-nya udah berjalan, tapi pesertanya memang dibatasi, ya. Dan kita juga ada teacher training. Jadi kalau ada yang nonton, tertarik untuk mau mengajar prenatal yoga, ikutin teacher trainingnya bulan depan. Ya, kontak aja adminnya bulan. Oke, ada yang mau bertanya? Michelle, silakan, mic-nya aku off-in dulu. Oke, wah belajar banyak banget hari ini, bener-bener yang pengetahuan baru banget nih buat aku dan juga mungkin buat mami-mami yang di rumah yang mungkin belum pernah ikut yoga sebelumnya, ini jadi sesuatu yang baru lagi ya untuk kita semua belajar. Oke, aku mau nanya nih Mbak Tia, kalau misalnya ibu yang jarang olahraga itu boleh melakukan yoga nggak sih Mbak Tia? Boleh. Boleh, karena kalau yang tadi kita lakukan ya, itu kan sebenarnya lakuannya juga lembut, perlahan, dan kita sangat fokus di pernafasan. Jadi semua ibu sih pasti bisa melakukannya ya. Tapi mungkin gini, mungkin salah satu beberapa kondisi yang perlu diperhatikan ya, misalnya kalau lagi ada kondisi kesehatan, misalnya mungkin ada preeklamsia atau plasenta previa, itu sebaiknya ditanyakan dokter dulu. Ya, boleh apa enggak yoga. Karena mungkin ada beberapa kondisi yang ibunya hanya perlu bed rest, nggak boleh olahraga. Ya, tapi kalau kamu sebelum hamil nggak pernah olahraga ikut prenatal yoga itu langsung bisa dilakukan. Ya, langsung bisa dilakukan. Karena tadi memang fokusnya lebih banyak ke nafas kita.
ya, dan gerakannya mudah, nggak ada yang sulit, nggak ada yang susah. Ya, dan karena nggak hanya bergerak, tapi ini juga sangat di pernafasan. Jadi nafas, gerak, ya lakukannya dengan kesadaran. Nah, tadi kan juga sudah diinfokan ya posisi apa aja sih yang dihindari pada saat prenatal yoga. Ya. Nah, aku mau tanya nih, waktu itu sempat juga nih ada mami-mami yang tanya di Instagram Knife Baby, sampai usia kehamilan berapa ibu boleh melakukan prenatal yoga? Okay. Atau usia dari berapa sampai berapa nih boleh melakukan? Iya, boleh sampai akhir kehamilan. Bahkan beberapa peserta kita bukaan 1 masih yoga, bukaan 2 masih yoga. Karena Marutra disuruh pulang, belum waktunya ke rumah sakit. Jadi ada juga tuh 2 minggu ya, 2 minggu ya, bukaan 2 ya, nggak maju-maju. Akhirnya yoga terus dia setiap hari masih boleh. Jadi sampai akhir kehamilan boleh ikutin yoga. Monggo, silakan. Oke, jadi masih diperbolehkan. Ya. Oke, nah ini kan mami-mami sudah praktek tadi ya. Ya. Seberapa sering sih prenatal yoga itu harus dilakukan oleh ibu? Dilakukannya yang rutin. Jadi misalnya kalau kamu mau coba sekali seminggu dulu. Kalau sekali seminggu udah bisa rutin, udah enak, baru tambah 2 kali seminggu. Ya, jadi misalnya kalau kamu latihan di rumah, kalau misalnya di kelas kan misalnya kalau offline 1,5 jam nih, kalau online 1 jam. Kamu latihan sendiri di rumah ya mungkin nggak perlu sampai sejam, 20 menit, 30 menit juga cukup. Gerakan tadi diulang-ulang gitu ya, itu juga cukup. Yang penting latihannya rutin sih. Karena yang rutin ini, konsisten ini yang bisa nanti build up stamina kamu, endurance kamu, nafas kamu juga bisa menjadi lebih panjang, keluhan-keluhan bisa berkurang. Ini karena dari konsistensi latihan. Oke. Terus adakah waktu atau kondisi tertentu untuk melakukan prenatal yoga? Apakah boleh setelah makan atau nggak boleh, atau sebelum makan boleh atau enggak? Terus kondisinya harus fit, apakah harus fit? Terus harus banyak minum dan lain-lainnya? Ada kondisi tertentu nggak, Mbak Tia? Oh, oke. Enggak sih, yang penting kalau mau yoga ya jangan kelaparan banget, ya kan? Juga jangan kekenyangan banget. Jadi ketika memang perutnya kayak setengah keisi ya, jadi ibu hamil juga jangan kelaparan yoganya. Yang penting sih menurut aku habis yoga banyakin minum air putih. Ya, jadi bisa dilakukan di pagi hari atau mau sore hari juga bisa kayak gitu. Oke. Ya. Nah, pertanyaan terakhir ya, Mbak Tia. Ya. Ada nggak sih manfaat untuk janinnya sendiri selain komunikasi kepada janinnya? Kan tadi kita melakukan komunikasi ya, jika si ibu itu melakukan prenatal yoga. Ya tentunya ya, karena gini, kalau misalnya dari segi fisiknya nih, misalnya ibunya sehat, semua sirkulasinya lancar, ya kan, dan akhirnya semua misalnya nutrisinya juga sehat, masuk semua, kan berarti dari plasenta bisa menyalurkan nutrisi, darah, oksigen, itu semuanya optimal. Jadi tumbuh kembangnya bayi di dalam rahim pun bisa menjadi lebih optimal. Itu dari cuma segi fisik doang, dari DNA, hormon, aliran darah, semuanya ya. Tapi juga dari segi mental emosional ya, kalau ibunya happy, tenang, relax, bayi pun juga bisa merasakan energi yang sama. Kayak gitu. Jadi tentunya bisa sangat bermanfaat untuk bayimu. Kalaupun nggak lagi yoga, juga bisa ajak komunikasi bayi, misalnya ajak ngobrol, atau mungkin kamu bisa hening, meditasi, atau berdoa, itu juga bisa salah satu juga komunikasi dengan bayi. Kayak gitu. Oke. Wah, oke. Ya. Thank you banget nih Mbak Tia untuk sama-sama. udah ngajarin kita juga. Iya. Kamu lanjutin ya yoganya Michelle ya. Sehat terus. Oh iya, nanti aku lihat lagi di IGTV ya. Oke. Iya, biar balance. Oke, thank you banget Mbak Tia. Yo, sama-sama. Dadah. Sampai bertemu lagi. Bye-bye. Yo, bye. Oke, thank you. Oke, sekian di Newborn Preparation Class pada siang hari ini. Thank you banget untuk mami-mami semua yang join. Semoga semuanya sehat, stay safe, tetap selalu jaga jarak, pakai masker, dan see you di next Newborn Preparation Class di bulan depan. Aku Michelle pamit, sampai jumpa, bye-bye.